Nomor 01. Kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Karena pada setiap seni pasti mempunyai budaya. Begitu juga sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan tidak ternilai harganya. Seni budaya merupakan suatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, jika diartikan secara terpisah, pengertian seni secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat manusia yang memiliki unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain. Adapun istilah seni berasal dari kata Sanskerta dari kata sani yang mempunyai arti persembahan, pemujaan, dan pelayanan yang erat hubungannya dengan suatu upacara keagamaan yang disebut dengan kesenian. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada dari Aristoteles, yaitu pengertian seni adalah bentuk yang penampilannya serta pengungkapannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Selain itu, dikatakan juga seni adalah meniru alam. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian seni merupakan hasil keindahan sehingga bisa menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi serta menimbulkan perasaan indah adalah seni. Selanjutnya, menurut Hilary Bell, pengertian seni merupakan istilah yang dipakai untuk sebuah karya yang bisa mengunggah hati siapa saja yang melihatnya dan juga untuk mencari tahu siapa penciptanya. Adapun salah satu contohnya adalah kerajinan tangan, kain planet. Selanjutnya, pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara bersama pada suatu kelompok orang dengan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang sulit dengan meliputi sistem politik, agama, adat istiadat, pakaian, bahasa, prakakas, dan bangunan. Adapun istilah budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, akal atau budi yang bisa diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi serta akal manusia. Selanjutnya, pengertian budaya menurut para ahli ada beberapa pengertian. Yang pertama dari Andreas M. Epinch mengatakan bahwa kebudayaan mengandung suatu bentuk dari keseluruhan pengertian nilai sosial, nilai norma sosial, ilmu pengetahuan, dan keseluruhan struktur religius, sosial, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, pengertian lainnya adalah segala pernyataan artistik dan intelektual menjadi ciri khas suatu masyarakat. Selanjutnya, menurut C. Kliukon mengatakan bahwa budaya adalah sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan, bahasa kesenian, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem religi, serta upacara keagamaan. Selanjutnya, menurut Edward Burnett Tyler mengatakan bahwa pengertian budaya adalah keseluruhan dari kompleks yang di dalamnya terkandung sebuah kepercayaan, kesenian, moral, pengetahuan, adat istiadat, hukum, dan lain yang didapatkan seorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Ida Bagus Putu Perwira, pengertian seni adalah penunjang sarana sebuah adat. Lalu menurut M. Toibi, pengertian seni adalah perwujudan rasa seni yang sudah membudaya, yang termasuk dalam aspek kebudayaan, sudah bisa dirasakan oleh banyak orang dalam kurun waktu perjalanan secara peradaban manusia. Contoh seni budaya yang terdapat di Indonesia, ada banyak seni budaya yang terdapat di Indonesia antara lain
beberapa macam suku. Nomor 2. Secara umum, prakarya memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, ataupun keterampilan tangan. Sedangkan secara khusus atau menurut istilah, prakarya berasal dari dua kata, yaitu pra dan karya. Pra mempunyai makna belum, dan karya mempunyai makna hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototype. Prakarya belum punya target pemasaran. Oleh sebab itu, belum ada penggunanya atau konsumennya. Satu-satunya pengguna bisa saja itu adalah developer atau desainer itu sendiri. Nomor 3. Jenis-jenis seni budaya terbagi menjadi 14 macam, yaitu ada tari tradisional, tari modern, lukisan, teater, alat musik, puisi, keris, batik, wayang, patung, lagu, kriya, pahat, dan yang terakhir ada tenun. Nomor 4. Seni budaya saat ini di sekolah dasar memiliki fungsi dan tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berkarya dan berapresiasi. Pendidikan seni budaya memiliki peran dalam pembentukan pribadi siswa yang harmonis dan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual, musikal, linguistik, logika, matematis, naturalis, dan kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, moral, serta kecerdasan emosional. Sehingga seni budaya saat ini sangat berperan dalam pendidikan di sekolah dasar. Nomor 5. Praktek seni budaya dan prakarya di sekolah dasar saat ini sangat mengutamakan kreativitas anak, di mana saat pembelajaran seni budaya dan prakarya, di sana prakteknya merupakan praktek secara langsung, yaitu anak melakukan suatu seni dan prakarya yang dilakukan di kelas, di mana anak bisa contohnya menari, terus membuat kerajinan tangan. Jadi saat ini di sekolah prakteknya merupakan praktek secara langsung, dan untuk materi sendiri mungkin dibarengi dengan praktek. Perbedaan seni budaya pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pertama, pada kurikulum 2013 tujuan pembelajaran seni budaya terpadu, sedangkan kurikulum Merdeka terurai. Metode pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki alur yang sama. Perbedaannya, pada kurikulum 2013 metode pembelajaran tertulis dalam RPP, sedangkan pada kurikulum Merdeka tertulis pada modul ajar. Untuk materi pembelajaran seni budaya dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sama-sama terurai menjadi materi seni rupa, musik, tari, teater. Perbedaannya, materi dalam kurikulum 2013 bersumber dari KI dan KD, sedangkan pada kurikulum Merdeka bersumber dari capaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk media pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sama-sama menggunakan beragam media. Perbedaannya, pada kurikulum 2013, media yang digunakan disesuaikan dengan materi pembelajaran, sedangkan pada kurikulum Merdeka disesuaikan dengan peserta didik.